Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai vektor ya. Kita akan masuk ke subbab yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai konsep vektor, hari ini kita akan membahas mengenai operasi vektor. Ada apa saja di operasi vektor ini? Yang pertama ada operasi penjumlahan vektor, kemudian pengurangan vektor, yang ketiga ada perkalian bilangan dengan vektor, dan yang terakhir ada perbandingan vektor. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan vektor. Pakai cara geometrik dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya vektor U dan vektor V. Vektor U kita gambarkan sebagai vektor yang mengarah ke kanan, dan vektor V kita gambarkan sebagai vektor yang mengarah ke atas. Kalau kita punya vektor U, kemudian ada vektor V, kita gabungkan titik pangkal dan titik ujung mereka, akhirnya kita akan menemukan suatu vektor U plus V. Jadi, vektor U plus V ini didapat dari kita menggabungkan titik pangkal vektor U dengan titik ujung vektor V. Masih ingat ya titik pangkal sama titik ujung yang mana? Yang di sini adalah titik pangkal, kemudian yang di sini adalah titik ujung. Gitu ya. Nah, ini aturan ini disebut sebagai aturan segitiga karena gambarnya bentuknya akhirnya berupa bangun segitiga. Kemudian ada lagi, kalau misalkan kita gambarkan vektor U seperti ini, vektor V seperti ini. Kemudian kita tarik dari titik ujungnya masing-masing mereka. Nah, kemudian inilah yang disebut sebagai vektor U plus V. Jadi vektor U plus V yang dihasilkan dari vektor U dan vektor V yang titik pangkalnya sama, maka ini disebut sebagai vektor U plus V. Jadi vektor U plus V diperoleh dari titik ujung kedua vektor itu ya. Nah, aturan ini disebut sebagai aturan jajar genjang karena bangunnya menyerupai jajar genjang. Nah, kalau pakai cara aljabar gimana? Aljabar itu yang seperti apa sih? Yang ada operasi penjumlahan, pengurangan, yang seperti itu ya. Nah, langsung saja yang pertama pada R2. Jadi pada R2 ini misalkan kita punya vektor U, isinya AB, vektor V, elemennya CD. Kalau kita menjumlahkan vektor U plus V, maka hasilnya akan sama dengan A plus C, B plus D. Jadi elemen-elemen yang seletak kita jumlahkan. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi misalkan di sini kita punya vektor U adalah negatif 5, 7. Vektor V-nya 2, negatif 4. Kita akan mencari nilai dari vektor U plus V. Vektor U plus V, negatif 5, 7. Dijumlah dengan 2, negatif 4. Negatif 5 kalau dijumlah sama 2, hasilnya ketemu negatif 3. Kemudian 7 kalau dijumlah dengan negatif 4, hasilnya ketemu 3. Jadi vektor hasil penjumlahan U dengan vektor V, ketemu hasilnya adalah negatif 3, 3. Itu ya, semoga paham sampai sini. Bagaimana kalau pada R3 sama juga. Kalau dalam R3 kasusnya juga sama, cuman bedanya kalau R3 kan elemennya ada 3 ya. Jadi kalau misalkan vektor U isinya elemennya A, B, C, vektor V, D, E, F, maka untuk menjumlahkan kedua vektor itu U plus V hasilnya adalah A plus D, B plus E, C plus F. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi misalkan di sini kita akan menentukan nilai vektor U plus V kalau diketahui vektor U-nya 8, negatif 10, 12 dan vektor V-nya negatif 7, 6, 1. Untuk menjumlahkannya, maka kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak sama ya. Jadi dalam kasus ini berarti kita menjumlahkan siapa? 8 sama negatif 7 hasilnya ketemu 1. Kemudian negatif 10 sama 6 hasilnya ketemu negatif 4. 12 sama 1 hasilnya ketemu 13. Jadi hasil U plus V vektornya adalah 1, negatif 4, 13. Oke, semoga sampai sini bisa dimengerti. Lanjut ke poin yang kedua, pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor ini hakikatnya seperti apa? Sama kayak penjumlahan vektor tadi ya. Jadi kita analisis dulu dari cara geometriknya. Misalkan kita masih punya vektor U dan vektor V. Vektor U digambarkan dengan vektor yang mengarah ke kanan. Berarti kalau kita menggambarkan vektor ke arah kiri, artinya dia adalah vektor negatif U.
gitu ya. Vektor V tadi kita gambarkan sebagai vektor yang mengarah ke atas. Berarti kalau kita punya vektor yang kita gambarkan ke bawah seperti ini, dia adalah vektor negatif V. Oke. Kita punya vektor U. Selanjutnya kita punya vektor V seperti ini. Kita sama-sama mempertemukan kedua ujung dari vektor itu ya. Maka kalau kita menarik garis dari ujungnya vektor V ke ujungnya vektor U, ini akan menjadi suatu vektor U dikurangi vektor V. Ingat ya, diperhatikan ya bentuknya. Jadi kalau ada U ke kanan, V ke atas, kemudian kita narik dari sini, dari titik ujungnya V menuju titik ujungnya U, maka ini disebut sebagai vektor U min V. Nah, aturan ini disebut sebagai aturan segitiga karena gambarnya menyerupai segitiga. Selanjutnya, kalau kita punya vektor U tadi masih mengarah ke kanan. Vektor V tadi kan mengarahnya ke atas. Berarti kalau kita punya vektor yang mengarah ke bawah, dia jadi vektor negatif V. Kemudian kita hubungkan titik pangkal dan titik ujungnya seperti ini. Akhirnya kita peroleh vektor U dikurangi vektor V. Nah, karena bangun ini menyerupai jajar genjang juga, maka aturan ini disebut sebagai aturan jajar genjang. Semoga benar-benar bisa dipahami ya dari pangkalnya siapa ke ujungnya siapa itu ya. Oke, selanjutnya kita ke cara yang aljabar. Jadi pakai operasi pengurangan. Seperti apa? Masih mirip ya konsepnya dengan penjumlahan tadi. Jadi pada R2 dulu, misalkan kita punya vektor U AB, vektor V CD. Kita mau nyari vektor U dikurangi V. Maka A dikurangi C, B dikurangi D. Sama, kita mengoperasikan elemen-elemen yang seletak. Contohnya ini kasusnya. Kita akan menentukan nilai vektor U dikurangi vektor V kalau vektor U-nya negatif 3, negatif 5, vektor V-nya 9, negatif 7. Berarti langsung kita kurangkan saja ya. Jadi negatif 3 kita kurangkan dengan 9, hasilnya ketemu negatif 12. Kemudian negatif 5 kita kurangi dengan negatif 7. Berarti kan negatif 5 plus 7, jadi hasilnya ketemu 2. Oke, semoga paham sampai sini. Bagaimana dengan R3? Di R3 juga sama ya kayak gitu kasusnya. Jadi ada 3 elemen, berarti kita mengurangkan si A dikurangi D, B dikurangi E, C dikurangi F. Langsung kita masuk ke contohnya, masih sama kayak tadi, kita akan mencari nilai vektor U dikurangi vektor V. Kita punya vektornya ini. Berarti elemen-elemen seletak siapa aja? Elemen yang seletak di sini adalah 6 dengan negatif 7. 6 dikurangi negatif 7, ketemu 13. Ya, kemudian negatif 9 dikurangi negatif 10, 1, 2 dikurangi 8, hasilnya ketemu negatif 6. Jadi ketemu vektor hasil pengurangannya adalah 13, 1, negatif 6. Oke, semoga paham sampai di situ. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perkalian bilangan dengan vektor. Jadi cara geometrik dulu ya. Nah, misalkan di sini diketahui suatu vektor U. Kabarnya sama, masih seperti ini, vektor yang mengarah ke kanan. Kemudian, maka kalau kita mau menggambarkan vektor 3U, bentuknya seperti apa? Karena U panjangnya sekian, karena vektor U di sini kita gambarkan sebagai vektor yang panjangnya sekian, yang mengarah ke kanan, maka kalau kita mau menggambar vektor 3U itu seperti apa? Ya kita gambarkan anak panahnya sebanyak 3 kali, sepanjang 3 kali. Nah, seperti ini. Maka kalau kita mulai dari titik pangkal ke titik ujungnya seperti ini, yang enggak garis putus-putus ini ya, yang bawah ini disebut sebagai vektor 3U. Itu ya, semoga paham sampai sini. Itu kalau 3U. Bagaimana kalau kita mau menggambarkan vektor negatif 2U? Karena negatif berarti arahnya berlainan. Jadi kalau U mengarah ke kanan, berarti kalau negatif U dia mengarahnya ke kiri. Karena 2 berarti mengarah ke kiri sebanyak 2 satuan seperti ini. Jadi vektor garis yang digambarkan dengan garis yang tidak putus-putus ini disebut sebagai vektor negatif 2U. Nah, itu tadi cara geometriknya ya. Bagaimana dengan cara aljabarnya? Pada R2 dulu. Jadi, misalkan di sini kita punya vektor V yang elemennya adalah XV sama YV. Kita akan menentukan nilai hasil perkalian dengan skalar M
kali vektor V. Jadi berarti tinggal kita kalikan M dengan XV-nya, kemudian M dengan YV-nya. M-nya skalar ya, tahu ya, masih ingat ya, skalar itu yang seperti apa? Jadi dia besaran yang hanya punya nilai tapi nggak punya arah. Langsung saja masuk ke contohnya biar nggak bingung. Jadi misalkan di sini kita punya M-nya adalah negatif 2, vektor V-nya adalah negatif 4 dan 6. Kita akan menentukan nilai vektor MV. Nilai dari M dikali vektor V. Jadi M-nya negatif 2, V-nya adalah negatif 4, 6. Maka negatif 2 dikali negatif 4 sama 6. Negatif 2 dikali negatif 4, hasilnya ketemu 8. Negatif 2 dikali 6, hasilnya ketemu negatif 12. Itu ya. Paham ya? Semoga sampai sini. Nah, bagaimana dengan perkalian dengan cara aljabar yang ada di R3? Sama ya kurang lebih caranya. Jadi pada R3 ini kita tinggal mengalihkan mereka dengan skalarnya, cuman koordinat titiknya ada 3 gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kalau kita punya kasus seperti ini, kita diminta untuk menentukan nilai dari vektor MV dikurangi MW jika diketahui M-nya adalah 5, vektor V-nya negatif 3, 2, 4, dan vektor W-nya adalah 2, negatif 1, 3. Sama ya caranya. Jadi kita tinggal mengalihkan satu persatu anggota dari vektornya itu dengan si M-nya, besaran skalarnya. MV berarti M-nya 5 dikalikan dengan vektor V negatif 3, 2, 4, kemudian dikurangi M-nya 5 lagi dikalikan dengan vektor W 2, negatif 1, 3. Jadi disitu hasilnya ketemu negatif 15. Negatif 15 di sini berasal dari mana? Dari sini ya, 5 dikali negatif 3. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya 10, 5 dikali 4 hasilnya 20. Kemudian di sebelah sini 10. 10 ini asalnya dari mana? Dari sini. 5 dikali 2 hasilnya 10. 5 dikali negatif 1 negatif 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian kita tinggal operasikan saja. Tinggal kita kurangkan negatif 15 dikurangi 10. Negatif 25. 10 dikurangi negatif 5, 15. 20 dikurangi 15, 5. Seperti itu ya. Semoga bisa dimengerti sampai sini. Yang terakhir adalah mengenai perbandingan vektor. Nah, misalkan diketahui koordinat titik A dan titik B. P membagi ruas garis AP dengan perbandingan AP dibanding BB, perbandingannya sebesar M dibanding N. Nah, apa perbedaan dari gambar yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini? Kalau kita perhatikan, P yang di sebelah kiri ini yang ini ya, sebelah kiri. Dia membagi ruas AP di dalam. Jadi P itu terletak di antara garis AP. Yang ini juga P itu terletak di antara garis AP. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, P-nya terletak di perpanjangan garis AP. Jadi AP-nya kan yang ini. P-nya ada di sini, terletak di luar garis AP. Jadi dia membagi AP di luar, gitu ya. Jadi yang satu dia membagi di dalam, yang satu lagi dia membagi di luar untuk mencari koordinat titik P ini. Apa perbedaan tabel kolom sebelah kiri dengan sebelah kanan ini? Sebenarnya mereka esensinya sama aja ya. Kalau yang di sebelah kiri ini mereka pakai vektor. Jadi kita langsung memasukkan seluruh vektornya. Entah itu vektor di R2 atau di R3. Kalau yang di sebelah kanan ini per koordinat titiknya. Jadi kita nyari X-nya dulu, nyari Y-nya dulu, nyari Z-nya kemudian. Nah, terus yang di bawah sendiri ini apa? Kenapa ada kasus khusus? Sebenarnya ini juga nggak terlalu khusus ya. Kalau P membagi titik tengah di AB, jadi P itu terletak di antara ruas garis AB tepat di tengahnya, maka itu artinya kan perbandingannya 1:1. AP dibanding BB-nya 1:1. Karena 1:1, di sini akhirnya penyebutnya M plus N-nya kan ketemu 2. Terus M-nya karena 1, N-nya juga 1. Jadi 1 kalau dikali vektor B, hasilnya vektor B. 1 dikali vektor A, hasilnya adalah si vektor A itu sendiri.
Nah, bagaimana dengan yang kanan? Sama. Yang kanan itu juga seperti itu konsepnya. Berhubung yang kanan itu kita pakai koordinat titik, jadi dicari satu persatu. Titik X-nya, Y-nya, atau Z-nya. Kalau di R2 ya berarti hanya dicari X sama Y-nya. Kalau di R3 berarti dicari X, Y, Z-nya. Itu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya biar nggak bingung. Jadi di sini diketahui ada suatu koordinat titik A dan B. Jika P membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP dibanding BB-nya adalah 2:1, kita diminta untuk menentukan koordinat titik P-nya. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Kita tinggal masukkan tadi ya. Kalian menentukan koordinat titiknya bisa mencari pakai cara vektornya, bisa mencari pakai per koordinat titik X, Y, Z-nya. Boleh pakai tabel di sebelah kolom kiri tadi atau yang di kolom kanan, bebas ya. Karena sama aja esensinya. Nah, kita coba akan pakai langkah yang ada di tabel sebelah kiri tadi. Jadi kita menggunakan vektornya. Kalau kita sketsakan, di sini adalah A, B, sama B. P-nya membagi AB dengan perbandingan 2:1. Jadi kan intinya kita mengalihkan nilai perbandingan ini dengan si vektor B-nya. 2 dikali vektor B. Vektor B-nya adalah ini ya berarti 4, 10, negatif 2. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan vektor A-nya. Berarti yang ini. 1 dikali 1 negatif 2 sama 10 per M plus N. M plus N-nya adalah 2 plus 1. Jadi ketemu hasilnya 3. Ini 8 diperoleh dari mana? 8 yang ini diperoleh dari 2 kali 4 yang ini. Dan seterusnya ya, 2 kali 10, 20. 2 kali negatif 2, negatif 4. Yang kanannya juga sama. 1 ini berarti diperoleh dari mana? Dari yang sebelah sini. 1 dikali 1 1 dikali negatif 2, 1 dikali 10. Kemudian yang atas kita jumlahkan, 8 ditambah 1, 9, 20 tambah negatif 2, 18, negatif 4 tambah 10, ketemu hasilnya 6. Kita bagi dengan 3. Nah, waktu membagi dengan 3, kita bagi satu per satu. Jadi 9 dibagi 3 dulu, hasilnya ketemu 3. 18 dibagi 3, hasilnya ketemu 6 yang ini. 6 dibagi 3, hasilnya ketemu 2. Nah, dari sini maka kita bisa menyimpulkan kalau koordinat titik P-nya tinggal kita tulis dalam bentuk koordinat titik ya. 3,6,2. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.